Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik. Nah, dalam pembelajaran online hari ini kita akan membahas materi tentang aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini apakah semua masuk dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah jika semuanya masuk. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita mempelajari aktivitas kebugaran jasmani. Baiklah, tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, menjelaskan teknik lompat tali dan push up sebagai latihan untuk meningkatkan aktivitas kebugaran jasmani. Yang kedua, meningkatkan kebugaran jasmani pribadi secara mandiri. Kemudian, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apa sih kebugaran jasmani itu? Nah, bagus. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas selainnya. Kemudian, 4 komponen yang menentukan kebugaran jasmani itu yaitu yang pertama, ada daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, kekuatan dan daya tahan otot. Yang keempat, kelenturan sendi dan otot. Selanjutnya, kebugaran jasmani itu termasuk salah satu aspek fisik yang terukur. Kebugaran jasmani itu diartikan sebagai kemampuan melakukan aktivitas tanpa merasa lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lain dalam waktu yang lama. Setiap orang memiliki tingkat kebugaran jasmani Ananda yang berbeda-beda. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui serangkaian latihan kebugaran. Kebugaran jasmani mempunyai beberapa komponen. Nah, Ibu ingin tanya lagi, apa saja unsur-unsur kebugaran jasmani itu? Ya, yang pertama, unsur-unsur kebugaran jasmani itu yaitu kekuatan. Kemudian yang kedua ada kelenturan. Yang ketiga itu ada kecepatan. Yang keempat keseimbangan. Yang kelima ada daya tahan. Yang keenam ada kelincahan. Selanjutnya, Ibu ingin tanya lagi, apa saja sih faktor yang mempengaruhi aktivitas kebugaran jasmani itu? Nah, kebugaran jasmani itu dipengaruhi faktor fisik yang pertama, yang kedua ada keturunan, yang ketiga ada usia, yang keempat ada jenis kelamin, yang kelima ada aktivitas fisik, kemudian yang keenam pola istirahat serta pola makan, gizi dan makanan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas kebugaran jasmani. Selanjutnya, berkaitan dengan kebugaran jasmani, faktor yang tidak kalah penting adalah pola hidup sehat Ananda. Dengan menjalankan pola hidup sehat, Ananda dapat meningkatkan kualitas kebugaran jasmani. Nah, apa saja aspek yang terkandung dalam pola hidup sehat? Yaitu makan makanan yang bergizi, istirahat, dan olahraga merupakan aspek pola hidup sehat. Jika aspek tersebut terpenuhi, kamu memiliki pola hidup sehat dan bugar.
Selanjutnya, tahukah kamu bahwa tingkat kebugaran jasmani mempengaruhi kemampuan fisik seseorang dalam beraktivitas sehari-hari? Nah, makin tinggi tingkat kebugaran jasmani, makin baik kemampuan fisiknya dalam beraktivitas. Kamu hendaknya meningkatkan kebugaran jasmani melalui latihan fisik. Latihan ini termasuk program pokok dalam pembinaan peserta didik agar berprestasi dalam cabang olahraga atau tetap semangat saat belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani. Pada sub pelajaran A, kamu telah membahas unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, faktanya tingkat kebugaran setiap orang itu berbeda-beda, Ananda. Tingkat kebugaran jasmani dapat diperoleh melalui latihan kebugaran. Setiap unsur kebugaran dapat diukur sesuai dengan unsur-unsur yang dapat tumbuh atau latihan kebugaran jasmani ini dapat membentuk tubuh yang ideal. Yang pertama, kita mengidentifikasi jenis-jenis latihan kebugaran jasmani. Yang pertama itu lompat tali dan yang kedua ada push up. Nah, tadi apa yang pertama? Yaitu lompat tali. Apa, Ananda? Lompat tali atau skipping berguna untuk melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki. Manfaatnya yaitu yang pertama, menguatkan berbagai otot tubuh. Yang kedua, meningkatkan kepadatan tulang. Yang ketiga, melatih koordinasi tubuh. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan. Yang kelima, menambah ketangkasan. Serta bagaimana cara melakukan lompat tali itu? Nah, coba dilihat gambar tersebut, yaitu berdiri tegak, kemudian kedua tangan memegang ujung tali. Tempatkan tali di belakang tubuh, kemudian posisi ini disebut juga dengan posisi awalan. Ayunkan tali ke depan, serta tali yang diayunkan dijadikan sebagai rintangan lompatan. Lakukan aktivitas ini tanpa menginjak tali tersebut. Yang kedua tadi apa? Yaitu push up. Gerakan push up bertujuan melatih kekuatan otot dada, bahu, dan lengan bagian luar atau tricep. Bagaimana cara melakukan gerakan push up? Amatilah gerakan push up pada gambar di bawah ini. Nah, diamati. Oke, sudah diamati. Kita simpulkan bahwa gerakan push up dilakukan dengan posisi tubuh telungkup. Kedua kaki lurus ke belakang dan ujung jari bertumpu pada lantai. Kedua tangan menopang tubuh, kedua telapak tangan di samping dada dan kedua siku ditekuk. Kemudian angkat badan hingga kedua tangan lurus dengan posisi badan dan kaki menunjukkan garis lurus. Turunkan badan dengan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Lakukan gerakan push up ini secara berulang-ulang dengan interval 30 detik. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, Ibu ingin memberi tugas untuk Ananda bisa mempraktekkan lompat tali dan push up di rumah secara individu. Kemudian kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kebugaran jasmani adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, apa tadi? Kebugaran jasmani terdiri atas beberapa unsur antara lain kekuatan, apa tadi? Kelenturan, kemudian kecepatan, keseimbangan, dan kelincahan. Yang ketiga, aktivitas peregangan otot dan pelemasan sendi dilakukan sebelum seseorang melakukan olahraga. Peregangan otot dan pelemasan sendi itu berguna untuk mengurangi resiko cedera saat berolahraga. Yang terakhir, jenis latihan fisik yang berguna untuk kebugaran jasmani antara lain yang sudah kita pelajari yaitu lompat tali dan push up.
Sebenarnya ada lagi yaitu sit up, back up, dan lari cepat atau sprint. Aktivitas kebugaran jasmani itu bermanfaat untuk melatih kekurangan otot tangan, bahu, dada, perut, dan punggung. Aktivitas ini juga melatih kecepatan. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dipraktekkan di rumah. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan materi pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.